betul nih dari dulu tuh kain ini nih nggak pernah dibuka. Nggak pernah dibuka sama sekali. Udah sobek-sobek ini. Dan ini penasaran ini di bagian ini. Kalau trisula ini kan di tengahnya ada lagi itu ya. Tapi karena saya belum tahu nih apa nih. Kok ini ada bagian runcing ini. Kalau trisulanya patah berarti ya termasuk pusaka yang rusak. Tapi kita nggak tahu juga. Boleh izin dibuka nih? Boleh-boleh aja kalau Pak Dikonya berani gitu. Oh iya, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sebuah kampung di Cirebon, namanya Kampung Benda Kerep, walaupun masih kawasan Kota Madia. Dan ada hal yang membuat hari ini saya penasaran kali ini, yang biasanya saya mengulas tentang aktivitas pondok mengaji di Benda Kerep ya, Lebak Mop, dan juga aktivitas lain-lainnya ya, dan juga kawasan-kawasan yang wingit di Benda Kerep. Tapi kali ini ada sesuatu yang membuat saya hari ini penasaran, yaitu saya berada di salah satu rumah keluarga yang ada di Kampung Benda Kerep ini memiliki satu buah pusaka. Nah, ini pusakanya unik nih yang harus saya ulas nih, dan kayaknya pas banget untuk di konten. Oke, ke sini. Dan ini adalah salah seorang yang memiliki ataupun yang mewarisi sebuah pusaka. Nah, pusakanya ini yang harus kita ungkap nih. Kenapa harus ungkap? Ada sebuah keunikan. Oke. Mungkin dari situ. Jadi sebelumnya kita udah ada di sini, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan kita sempat ditunjukin nih sebuah pusaka, dan akhirnya sebelum dikupas pusaka apa ini ya, kayaknya pas banget sambil di konten gitu tuh, karena ini unik banget. Oke, nah ini pemilik dan pewaris terakhirnya, dan nanti beliau yang akan menceritakan mungkin asal usulnya deh. Kalau kita ini sudah seperti saudara sendiri ya, jadi kita sering nongkrong bareng, ngopi bareng. Cuman kok tiba-tiba dia ngomong punya simpanan pusaka. Waduh, ya pas saya bicara tentang keris gitu. Nah, cuman ini juga masuknya jenis pusaka. Minta izin pusakanya untuk di konten. Nah, oke. Bener nih, yakin mau dikeluarin? Selama orang tua peninggalan orang tua saya nggak ada gitu kan ya, belum saya pernah bukain atau saya polisin minyak, nggak tahu sih, saya nggak berani gitu. Loh, jadi pengakuan dari pewaris terakhir yaitu mengatakan pusaka ini turun temurun yang uniknya ini nggak pernah diberi minyak atau apa, dan dibungkus dengan kain. Dan kainnya nggak pernah dibuka sama sekali, walaupun ada kakak saya yang paling tua juga dia nggak berani gitu buka-buka pusaka itu. Karena nggak ada titipan dari orang tua langsung ini pusaka ini harusnya gini-gini, nggak ada gitu. Jadi saya taruh aja gitu. Jadi simpan aja? Disimpan aja. Jadi suatu kakak terakhir megang dan begitu memang simpan aja? Simpan aja, dia juga nggak berani buka atau ngambil gitu. Oke, mau saya tunjukin di kamera nih. Nah ini kayak gini, khasiatnya juga nggak tahu gitu. Ini tuh saya ada agak bingung juga nih, antara trisula atau dwisula. Nah, ini betul nih dari dulu tuh kain ini nih nggak pernah dibuka sama sekali. Dan waktu orang tua masih ada gitu ya, tetap belum dibuka, cuman entah kalau hari tertentu itu dipoles, entah diapain gitu. Tapi ini kita nggak pernah tahu ya maksud dan tujuan mungkin dari leluhurnya. Kenapa dibungkus kain begini ya. Wih, kayaknya udah
lapuk nih. Lapuk udah termakan usia ya tuh. Itu dari keturunan kakek saya ke berapa juga nggak tahu sih. Lapuk tuh. Kainnya juga tuh udah sobek-sobek ini. Dan ini penasaran ini bagian ini, kalau trisula ini kan di tengahnya ada lagi itu ya. Tapi karena saya belum tahu ini apa nih. Kok ini ada bagian runcing ini, kalau trisulanya patah berarti ya termasuk pusaka yang rusak. Tapi kita nggak tahu juga. Boleh izin dibuka nih? Boleh aja kalau Pak Dikonya berani gitu. Wih, berani, insya Allah berani lah. Hanya buka aja. Terus juga kalaupun apa-apa ya mungkin lebih baik dirawat ya, artinya nggak boleh karat, korosi, termakan usia. Oke, saya buka ya. Saya minta izin buka ya. Maka silakan. Oke. Pakai apa? Nah itu tuh, bentar. Nah, ini plastik. Saya coba buka nih atas izin dari pemilik. Seperti apa sih, penasaran juga ininya. Udah rapuh ya, tuh kainnya tuh. Udah Tua banget ini. 40-an tahun lagi. Udah rapuh tuh. Ini maksudnya apa ya? Coba didekatkan kameranya sini. Kok kenapa sih gitu tuh sampai dikasih kain gini tuh? Tuh. Ya waktu saya sekolah SD lihat itu nggak pernah sama sekali nggak ada yang dibuka. Oh, nggak pernah dibuka. Jadi ini sekarang saya yang berani buka ya. Silahkan. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini tadi perasaan tuh kainnya tuh biasa aja tuh. Tuh. Oh, udah lapuk. Kain udah saking tua. Oh, tuh kan. Udah tua banget ini. Waduh. Kita buka perlahan-lahan. Karena saya bagian penasaran di bagian sini nih. Trisula, ini bukan trisula. Kalau trisula, woi, ini ada ornamennya. Ini pusaka bagus loh. Barang langka. Jenis trisula ini yang saya ketahui itu adanya di museum ya, Museum Keraton Kasepuhan. Ini udah tua banget nih. Tuh, kainnya udah lapuk begini. Ini hari ini saya betul-betul dapat kesempatan membuka, dan hanya saya yang dapat izin ngebuka nih. Ya awal kalau nggak diawalin Paniko tanya soal keris, saya juga nggak ingat bahwa saya itu punya pusaka ya. Punya pusaka gitu, peninggalan dari kakek gitu. Dan sebelumnya saya kan pernah janji mau ketemuan, nggak taunya beliau lagi ada acara majelis jadi nggak sempat ketemu. Dan sekarang ini udah tengah malam ya, jam 12 lebih. Itu jam berapa itu? Jam hampir jam 1. Oh, hampir jam 1. Dan ini melewati tengah malam nih saya membuka, mengupas tentang pusaka. Waduh, ini barang langka ini. Ini kainnya nggak pernah dibuka, dan bisa dikatakan yang di sini adalah pewaris terakhir ya. Dan maksud tujuannya ditutupi kain seperti mumi ini mungkin nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu sama sekali. Mungkin orang tua dulu ya cara merawat pusakanya macam-macam. Karena bisa saja dulunya itu kain ini diolesi minyak, bisa saja untuk menghindarkan dari karat. Waduh, ini unik. Tapi saya pernah lihat sih jarang pakai minyak sih, paling kembang-kembangan aja gitu. Oh, bunga-bunga dulunya. Berarti kalau sekarangnya mungkin Nggak udah sama lama sekali, banget. nggak diurus sama sekali. Oh. Jadi terakhir itu dari kakak ya? Iya. Dari kakak. Ini sampai segininya, tapi ini saya tertarik dengan ini ornamennya. Tuh. Pikir saya ini adalah bagian patahnya trisula. Kalau ya memang trisula, karena bentuknya seperti ini. Tahu kan trisula ya? Tri itu 3 ya, sula. Bagi yang nggak tahu tentang nama-nama senjata ya. Tapi ini ada ornamen ini. Ini penasaran ini nih. Waduh. Ini kenapa
ya macam-macam lah untuk orang ini dalam menyimpan pusaka. Wow, ini peksinya ulir nih. Ini peksi, bagian peksi bawah ini ulir nih. Nah, ini proses pembuatan yang nggak sembarangan ya. Seorang empu ini membuat pusaka ini nggak sembarangan. Dalam proses menempa dan menatah ataupun memahat bagian sini hingga membuat ulir di bagian paksi ini nih. Karena ini pasti diputar, dan era zaman dulu, tahu sendiri kan, alat-alatnya pasti terbatas. Tidak seperti zaman sekarang Udah komplit. Waduh, ini karena ada putih-putih bekas kain ya, jadi agak seperti dibedakin ini. Waduh, ini unik pusaka nih. Ini kalau saya lihat, coba deketin kawan. Ini ornamennya, kalau kita ya nyebutnya Wijaya Kusuma. Nih ornamen ini. Tuh, nanti harus dicuci juga nih. Ini udah bagian agak tajam karena korosi ya. Ini bagian paksinya berulir. Aduh. Mohon maaf, boleh minta air nggak? Ada air kecil, barangkali. Boleh bisa. Ini kayaknya harus disiram air deh, karena udah kotor banget. Tapi saya akan merawat ini, artinya saya bisa menjamasi pusaka ini ya, untuk dimandikan dengan air kelapa dan air jeruk. Mungkin bisa memakan waktu antara 3 atau 7 hari lamanya untuk membersihkan pusaka ini ya. Artinya pusaka ini harus dijamasi, dan kalaupun memang bagus harus diwarangi kalau memang diizinkan gitu ya. Moga-moga aja. Saya diizinkan. Nah, misalkan ini karena kebetulan saya kan sempat koleksi pusaka banyak ya. Apabila ada yang berminat untuk memahari ya, mangga. Karena memang sebelumnya saya pernah ngomong ya, pusaka ini dimahari enggak gitu waktu itu, sebelum saya mulai konten ya, biar jangan salah paham, jangan terkesannya seperti dibuat-buat lah atau apa ya. Jadi udah pernah ngobrol bahwa pusakanya dimahari tidak gitu kan. Lalu ya mangga-mangga aja. Mangga-mangga itu artinya kalau itu Cirebon ya, bahasa Cirebon, silahkan saja gitu kan, silahkan saja. Mungkin soal jumlah berapanya kita kurang tahu ya. Jadi kalau situasi, itu airnya. Di sini aja deh. Oke, minta sini aja deh. Ini sekalian ini. Karena sudah minta izin, bisa didekatkan kameranya. Karena ini jadi saya sudah minta izin untuk karatnya bener tuh, berkarat. Saya penasaran bagian ini tuh, ini aromanya kecium sih, dulunya kayaknya pernah diminyaki. Nah, diminyaki. Ini harus dimandiin air kelapa karena unsur karat yang menempel di besinya ini harus dibersihkan. Nanti ada proses diputihkan bilahnya itu dengan jeruk nipis. Nah, setelah pakai jeruk nipis, air kelapa ngebentuk bersih semua, jadi nanti bentuk dari pusakanya itu nanti akan kelihatan. Pamornya kelihatan udah bentuk pamor. Coba bisa deketin kameranya. Ini guratan bikinan zaman dulu. Bukan zaman Belanda. Justru di sebelumnya era zaman Belanda menjajah Indonesia, ini perkiraan usia, dalam arti saya menghitung perkiraan era masa kerajaan awal Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Berarti sekitar 500 tahunan.
Senjata Gajah Mada. Oh iya. Tuh, ini ornamen itu. Tradisi kalau di Cirebon kan gini Pak, Apa tuh? kalau di panjang jimatnya Oh, iya. bulan Maulud itu ya Heeh. saya lihat sering dibawa-bawa gitu. Oh, di bawah. Tapi kain yang tadi diikat Yang tetap nggak aja. pernah dibuka tetap aja gitu. Jadi saya yang Baru buka. berani buka. Waduh, merinding ini justru saya merinding. Jadi merindingnya bukan karena merinding sebuah auranya sebuah pusaka ya. Merindingnya tadi cerita dari salah satu pewaris terakhir ini, karena nggak pernah membuka kain mengikat tadi yang kayak mumi itu, dan saya adalah orang yang sekarang yang berani membuka kainnya, dan itu pun atas seizin dari pemiliknya. Saya kalau tanpa izin dari pemilik saya nggak berani. Jadi tadi kotoran ini ya, serbuk tadi ya, karat, dan tadi kain yang karena sudah menutupi sudah lama banget. Waduh, lama bertahun-tahun berarti ya. Ya, bertahun-tahun kayaknya. Waduh. Boleh dekatkan lagi kameranya. Kita detailkan lagi. Tadi ini bagian paksi ya. Dia berulir, diputar gitu tuh ulir. Nah ini nanti saya akan tunjukkan lagi kalau sudah dibersihkan ya. Ini seratnya udah kelihatan banget, serat lipatan-lipatan pusakanya. Dan ini nih ornamen yang saya tahu ini ornamen Wijaya Kusuma. Dan ini korosi-korosi bagian sini kelihatan ya, bagian korosi-korosi. Dan ini pamor kita nggak tahu ya, tapi ini kelihatan ada bekas garis-garis, mungkin bekas kain tadi ya, mengikat kain. Karena tadi saya sempat berpikir ini pamornya seperti pamor buntel mayit. Kalau pamor buntel mayit itu tempaan pusaka yang di pelintir lalu ditempa gitu tuh. Ya, cuman anehnya kan biasanya kalau pusaka seperti itu kan dipajang di dinding. Cuman anehnya itu ya nggak pernah ditaruh di dinding atau dihiaskan di dinding gitu ya. Gitu ya. Di ini aja Dibiarkan gitu aja gitu. Aja. Ini akan saya bawa pulang dulu nanti ya, saya bersihkan. Ya. Luar biasa tuh. Bapak yang tahu khasiatnya. Bukan khasiatnya, dalam arti tahu cara. Saya tahu cara membersihkan pusaka. Dwi Sula. Ini pusaka terlangka nih. Sangat langka. Dwi Sula nih, waduh. Luar biasa. Dan sama-sama kita lihat ya. Ini kainnya nih. Ini lihat di sini. Kainnya saja sampai sudah termakan usia ya. Termakan usia sudah lapuk gitu tuh. Karena sangat tua sekali, dimana pusaka ini dibiarkan dililit begini terus, karena yang generasi sekarang dia tidak tahu cara merawat sebuah pusaka, karena taunya karena kebiasaannya dibungkus dengan kain. Jadi dibiarkan begitu dan begitu saja disimpan di lemari ya. Lemari pakaian atau lemari biasa? Lemari apa namanya? Piring apa? Oh, kalau di sini ada di orang-orang Jawa ini, orang-orang kampung Jawa biasanya dia punya hiasan aksesoris yang sebelah situ ya. Jadi ada hiasan itu piring-piring, gelas-gelas gitu. Yang gelasnya bukan untuk dibikin buat nyuguhin kopi gitu. Waduh, ini luar biasa nih Dwi Sula. Oke, nanti akan saya bersihkan. Jadi gini, kalau saya lihat dalam dunia ilmu pusaka ya, ini masuk jenis pusaka Dwi Sula, bukan Trisula. Kalau Trisula dia di tengah ada lagi ya, jadi 3. Ini Dwi Sula itu 2 ya. Dan yang uniknya bahwa saya melihat sini ada ornamen kembang ya. Nah, ini masuk kategori kembang Wijaya Kusuma. Jadi kalau lain halnya di bagian korosinya sini ini masih terawat ya. Tapi bentuk pamor sudah kelihatan, bentuk pamor. Berarti ini pusaka yang berpamor. Nah, ini serat-seratnya kelihatan banget, lipatan-lipatannya. Nah, ini kelihatan banget ya. Hanya saja ini kondisi masih kotor ya, belum bersih. Jadi kalau sudah bersih nanti akan terlihat jelas seratnya
pamornya, apalagi kalau sudah diwarangi itu pamornya biar kelihatan itu menggunakan bahan arsenik ya, arsenik yang dicampur dengan air jeruk nipis, jadi menghitam, dan nanti bilahnya ini akan hitam, tapi bagian pamornya ini yang itu akan keluar warna pamor putihnya itu, ada meteoritnya. Paling segini dulu ya mengenai sekilas keunikan hari ini. Saya membuka langsung pusaka Dwi Sula ini, yang awalnya saya juga nggak tahu dan pemiliknya pun nggak tahu, karena di bagian sini nih yang saya pikir patah, karena pikir saya Trisula, ternyata Dwi Sula original, kondisi utuh. Ini kondisi utuh. Nah, ini ngobrol lagi nih, barangkali ada yang berminat, kira-kira dalam arti memahari untuk memiliki gimana? Ya, saya sih terserah bapaknya. Karena saya juga ngiler nih, pengen juga nih. Oke lah, sampai nanti pusaka ini saya bersihkan, mungkin saya akan ulas kembali ya. Paling gitu aja, terima kasih nih. Dan ini hanya sebatas edukasi ya, mengenai banyaknya jutaan jenis-jenis pusaka ya, keris, tombak, segala macam. Tapi Hasanah Nusantara kita ini ya punya berbagai macam ragam jenis pusaka juga, termasuk yang ini. Dan ini jenis yang paling langka, walaupun masuk kategori tombak ya, tapi disebutnya tombak Dwi Sula. Kalau di era kerajaan itu biasanya pusaka ini selalu berada di belakang kursinya raja gitu. Seperti saya lihat di buku-buku tempo dulu tentang kerajaan, dan juga lihat di keraton-keraton adanya foto-foto lama ataupun gambar-gambar lama yang adanya pusaka ini selalu berada di posisi belakang ataupun sampingnya kursi singgasana kerajaan ataupun tempat duduknya seorang raja. Nah, kalaupun sejarahnya siapa yang megang, patih kah ataupun panglima perang kah atau apa, saya belum paham ke arah itu ya. Tapi kalau saya lihat jenis di sini Dwi Sula dan memiliki ornamen Wijaya Kusuma, ini mengartikan bahwa ini adalah pusaka pegangan seorang tokoh yang memiliki jabatan tinggi juga ya. Dan terlepas dari hal itu, bahwa saya hari ini menemukan sebuah pusaka yang sangat-sangat langka dan dalam kondisi utuh. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan saya. Hari ini saya bisa mengupas tentang pusaka ini yang awalnya Trisula, akhirnya ternyata diketahui Dwi Sula, barang terlangka. Oke, paling gitu aja. Dan dukung terus channel Caruban Misteri Channel ya, biar terus banyak karya-karya lagi, dan saya sini semangat terus untuk bikin konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke, paling gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.